Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Yofi Yustina, dan teman saya Vera Wati Dewi. Di pembahasan ini, kami akan menjelaskan tentang penjaringan ide dan gagasan usaha syariah. Pengertian gagasan usaha syariah. Gagasan ialah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi untuk mendorong munculnya suatu ide usaha. Usaha yaitu kegiatan dengan menggerakkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu maksud. Syariah ialah perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia, baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, pakaian maupun ekonomi. Jadi, gagasan usaha syariah ialah suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan ditetapkan dengan suatu tindakan yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Jadi, ide dalam berwirausaha yang pertama ialah membangkitkan suatu gagasan dulu. Itu harus ada ide dalam berwirausaha. Jadi, seorang calon pengusaha itu harus mempunyai gagasan. Kemudian, dari gagasan itu kita saring mana yang terbaik, yang memungkinkan untuk dapat diaplikasikan dalam bisnisnya. Kemudian, mengembangkan uji konsep, dan itu tidak langsung kita produk, tapi dikembangkan konsepnya seperti apa, kemudian yang baik seperti apa, dengan memperhatikan dari sisi teknologi dan pasarnya. Kemudian, strategi pemasarannya seperti apa, segmen pasarnya seperti apa, kita akan pasarkannya sendiri, menggunakan jasa orang lain, atau mengangkat karyawan untuk memberikan knowledge kepada masyarakat calon pengguna. Nah, strategi-strategi itu juga harus diperhatikan, sistem door to door atau sistem daring online atau sistem lainnya itu yang harus cocok ditetapkan. Kemudian, melakukan analisis bisnis atau usaha. Yang disebut analisis bisnis atau usaha itu harus memperhatikan berapa aset investasinya, totalnya berapa, jenis produksinya berapa, bahan bakunya berapa, juga harus dihitung biaya operasionalnya. Biaya operasional itu bermacam-macam di dalam dunia usaha. Salah satunya adalah biaya produksinya. Kemudian, hal-hal yang lain yang harus diperhatikan adalah biaya marketing, biaya jasa kirim, asuransi, karyawan. Biaya-biaya tersebut akan menjadi proses penganalisis dalam suatu usaha. Kemudian, seandainya sudah memproduk dan dipasarkan, bagaimana membangun produk itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa segmen. Dari produk yang sederhana pasarnya kemana, produk yang tingkat menengah pasarnya kemana, dan produk yang tertinggi pasarnya kemana. Tentunya dengan harga yang berbeda-beda dan juga biaya produksi yang berbeda-beda pula. Itu juga harus dilakukan dalam pengembangan produknya. Kemudian, pengujian pasar dalam membukanya ada promo produk dulu, itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Dalam pengujian pasar itu dibutuhkan sekali pengorbanan yang ekstra untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada calon pembeli, bahwa produk yang akan dijual itu sangat bermanfaat buat calon pembeli, mempunyai nilai ekonomis yang bagus, serta yang harus diperhatikan adalah dia mempunyai produk yang lebih efektif dibandingkan yang lain. Sumber gagasan usaha. Yang pertama, survei. Survei dapat diartikan seseorang mencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat mengenai objek yang dianggap menarik, ataupun dilakukan secara sistematik
dengan dibuat suatu rancangan khusus, perlakuan khusus, dengan tahap-tahap yang harus dilalui guna menemukan suatu ide usaha. Yang kedua, pemasok. Kebutuhan pasar yang sedemikian besar menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik ataupun kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Banyak contoh lahirnya para pendiri perusahaan yang muncul dari pengalaman, seperti salah satunya pengusaha atau pendiri perusahaan pasta gigi Pepsodent. Awalnya, dia bekerja sebagai tenaga pemasar atau salesman keliling yang menjajakan barang dagangan ke seluruh wilayah di Amerika Serikat. Dari pengalaman dan pengamatannya bertahun-tahun, ternyata membuat dan menjual pasta gigi menguntungkan dan juga dapat diterima oleh konsumen, maka kebutuhannya tidak akan pernah habis. Yang keempat, saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif dikenal luas oleh masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Yang kelima, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang muncul, maka akan segera juga berbagai ide usaha yang akan muncul. Yang keenam, perubahan lingkungan. Ide juga muncul dengan adanya perubahan lingkungan. Misalnya, ada perubahan lingkungan sebagai akibat pendirian suatu perguruan tinggi atau sekolah, maka lingkungan di sekitar perguruan tinggi atau sekolah yang tadinya merupakan lingkungan tempat tinggal, sekarang telah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan tambahan dari adanya perguruan tinggi atau sekolah tersebut, seperti membuka warung atau restoran dan lain sebagainya. Yang ketujuh, teknologi. Teknologi muncul juga dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya, ada teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan sebagai ide usaha baru, seperti usaha jasa internet, usaha jasa rental komputer, usaha jasa pengolahan data, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produksi, barang substitusi, ataupun meniru produk yang sudah ada sedikit modifikasi. Metode untuk memunculkan ide. Yang pertama ialah kelompok fokus. Memulai membuat kelompok secara fokus dan tertuju pada suatu tujuan merupakan salah satu tips dalam kesuksesan menjalankan sebuah usaha. Yang kedua, bertukar pikiran. Bertukar pikiran kepada yang ahlinya. Jadi seorang wirausaha itu memunculkan suatu ide baru. Bergaul dengan disiplin ilmu lainnya. Bergaul dengan seniornya itu adalah suatu cara untuk kita bisa memunculkan ide-ide baru. Selanjutnya, karakteristik usaha syariah. Pertama, memiliki pemahaman baik tentang hal yang halal dan haram. Untuk dapat menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah, maka Anda perlu ilmu untuk memahami apa saja yang membuat suatu bisnis berkategori halal atau haram. Oleh karena itulah, sangat pentingnya untuk mempelajari ilmu agama, khusus ilmu tentang bisnis syariah ini, sehingga Anda dapat terhindar dari praktek bisnis yang haram dan tidak sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, berpegang teguh kepada nilai Rabbaniyah. Rabbaniyah adalah sebuah perilaku yang selalu menonjolkan sikap taat dan patuh kepada semua aturan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menerapkan aturan bisnis secara syar'i. Dalam berbisnis syariah, maka antara teori dan praktik harus bisa selaras,
dan sejalan dengan syariat, sehingga ketika menerapkannya, bisnis bukan lagi hanya sekedar masalah untung dan rugi. Dari karakteristik ini, usaha bisnis syariah kita bisa melihat contoh sehari-hari yang ada, seperti menjual baju